Perkenalkan, nama saya Renaldi Krismawijaya dengan NIM 21 2020 150. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat. Histori filsafat dibagi menjadi 4. Ada masa Yunani, masa abad pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa atau kontemporer. Yang pertama ada masa Yunani. Terjadi pada abad 9 sebelum Masehi atau 700 sebelum Masehi. Filsafat berasal dari kata pailo yang artinya menyayangi dan kata sophia atau sophia yang artinya kebijaksanaan atau kecakapan. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofein. Sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofein. Sistem kepercayaan yang ada di masa Yunani ini ada 2, yaitu sistem kepercayaan natural religius yang di dalamnya manusia terikat oleh tradisionalisme dan sistem kepercayaan kultural religius yang memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas sekaligus dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikiran. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales yang berhasil mengembangkan geometri dan matematika. Terus ahli yang berikutnya ada Leucippus dan Demokritos mengembangkan teori materi. Sedangkan Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan geometri edukatif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan teori tentang ide dan Aristoteles mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis bintang. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran yang sampai sekarang masih terkenal. Kedua ada masa abad pertengahan. Masa ini pertama kali diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Masa ini adalah masa di mana agama mendominasi karena filsafat pada abad pertengahan ini dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa abad pertengahan diawali pada abad ke-6. Setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya univ-univ dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama, seperti Anselmus, Abelardus, dan Thomas Aquinas. Di kalangan para ahli pikir Islam, muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rusyid. Periode skolastik Islam ini berlangsung tahun 850 sampai 1200. Pada masa itulah kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Akan tetapi, setelah jatuhnya kerajaan Islam di Granada, Spanyol tahun 1492, mulailah kekuasaan politik Barat menjarah ke Timur. Suatu prestasi yang paling besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat. Ketiga ada masa abad modern. Masa yang diawali dengan munculnya Renaissance dan humanisme. Masa ini adalah masa di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha untuk meletakkan dasar bagi metode logis ilmiah. Di masa ini ada seseorang yang disebut Bapak Filsafat Modern yang dikenal dengan nama René Descartes 1596-1650. Pemikiran perkembangan filsafat pada abad modern ini diawali dengan pada abad ke-18 di mana perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang digunakan untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Sedangkan pada abad ke-19, perkembangan filsafat terpecah belah, karena pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kebudayaan tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Tokoh-tokoh yang berjasa di abad ke-18 ada George Berkeley, David Hume, Rousseau, Christian Wolff, dan Immanuel Kant. Sedangkan tokoh-tokoh pada abad ke-19 ada Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, J.S. Mill, dan John Dewey. Kemudian ada masa abad dewasa, terjadi pada abad
ke-20. Pada masa ini, filsafat dewasa bisa juga disebut dengan filsafat kontemporer karena merupakan ciri khas pemikiran filsafat yang desentralisasi manusia karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Pada paruh pertama abad ke-20, timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sedangkan pada awal belahan akhir pada abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan manfaat belajar filsafat yaitu adalah untuk menjadikan manusia lebih bijaksana. Demikian beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.